Kabar duka datang dari Pangeran Harry dan Meghan Markle. Meghan Markle alami keguguran. Tak ada yang tahu jika Meghan Markle memendam kesedihannya dan baru-baru ini ia berbagi kisah tentang keguguran yang dialaminya pada Juli 2020. Dalam esai berjudul The Losses We Share yang ditulisnya untuk The New York Times, Meghan mengenang rasa sakitnya di mana ia merasakan sesuatu yang tak beres saat tengah mengganti popok putra pertamanya Archie. Saya jatuh ke lantai dengan Archie dalam pelukan saya, menyenandungkan lagu pengantar tidur untuk membuat kami berdua tetap tenang. Nada ceria begitu kontras perasaan saya bahwa ada sesuatu yang tak benar, tulis Meghan seperti dikutip dari laman E-News. Saya tahu saat saya menggenggam anak pertama saya kehilangan anak kedua. Lanjut Meghan Markle menyadari janin dalam kandungannya tak lagi bersamanya. Segera setelah kejadian itu, Meghan kemudian dibawa ke rumah sakit. Ia ingat bagaimana air mata terus mengalir dari matanya dan Harry mencium buku-buku jarinya. Basah karena air mata kami, kata Meghan. Rasa sakit dan sedih yang begitu mendalam begitu menyesakkan Meghan dan Harry. Saat itu Meghan menyadari bahwa keguguran adalah satu hal yang banyak dialami perempuan. Namun tak banyak yang tak berani mengungkap karena banyak alasan. Hingga membuat mereka kerap merasakan sesak sendirian. Kehilangan seorang anak berarti membawa kesedihan yang hampir tak tertahankan. Keguguran dialami oleh banyak orang tetapi hanya sedikit orang yang mengungkapkannya, lanjutnya. Namun terlepas dari kesamaan yang mengejutkan dari rasa sakit ini, percakapan tetap tabu, penuh dengan rasa malu, tidak beralasan, dan melanggengkan siklus berkabung sendirian. Terkait keguguran dan rasa pedulinya terhadap perempuan yang mengalami pengalaman pahit yang sama, Meghan dan Harry menemukan bahwa dari 100 orang perempuan, 10-20 orang dari mereka mengalami keguguran. Pengakuan yang mengejutkan tersebut lantas menuai reaksi yang beragam dari publik. Ada yang memuji keberanian Meghan Markle untuk berbagi cerita tentang pengalaman tersebut. Namun tak sedikit pula yang mencibir istri Pangeran Harry itu dan menilainya hanya mencari sensasi. Orang ini yang meminta suaminya meninggalkan negara asal dan tugas kerajaan atas nama menjaga privasi, lalu merahasiakan kelahiran anak pertamanya sebelum pengumuman. Dan sekarang ia menceritakan kepada dunia tentang pengalaman yang sangat pribadi dari pasangan manapun. Komentar salah satu pengguna Twitter. Masih ada beragam komentar serupa yang dilontarkan untuk Meghan. Banyak yang menilai Meghan hanya haus akan perhatian dan selalu ingin menjadi sorotan. Meskipun ia mengklaim bahwa keputusannya untuk keluar dari kerajaan Inggris adalah untuk menghindari beragam pemberitaan. Namun sejumlah selebriti turut membela Meghan dan mendukung mantan aktris asal Amerika tersebut karena berani menyuarakan pengalaman paling pribadi sekaligus menyakitkan yang ia alami. Salah satunya adalah Chrissy Teigen yang tak segan menyerang pengguna Twitter yang berkomentar buruk pada Meghan. Sebagaimana diketahui, Chrissy sendiri juga baru saja mengalami keguguran pada bulan Oktober lalu. Ada pula aktris Jamila Jamil yang turut membela Meghan Markle. Ketika Anda mengkritik Meghan karena membahas soal keguguran, dengan alasan itu masalah pribadi, Anda berarti membiarkan kebiasaan diam terhadap masalah-masalah yang membuat masyarakat merasa malu, sendirian dan tak berdaya. Orang-orang harus tahu bahwa mereka tak sendirian, tulis bintang komedi The Good Place itu. Di sisi lain, Meghan mengaku mengalami keguguran saat mengandung anak keduanya. Istri Pangeran Harry tersebut mengungkapkan kronologis bagaimana dirinya mengalami keguguran pada pertengahan bulan Juli lalu. Meghan juga menulis bahwa kehilangan dan rasa sakit telah menjangkit pada banyak orang di tahun 2020. Kami telah belajar bahwa ketika orang bertanya bagaimana kabar salah satu dari kami, dan ketika mereka benar-benar mendengarkan jawabannya, dengan hati dan pikiran yang terbuka, beban kesedihan seringkali menjadi lebih ringan. Bagi kita semua, tulis Meghan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, sebagai manusia kami benar-benar bertemu satu sama lain. Apakah kita baik-baik saja? Kita akan baik-baik saja.
Dan inilah reaksi keluarga kerajaan Inggris soal insiden keguguran yang dialami Meghan Markle. Terkait insiden keguguran tersebut, seorang sumber membeberkan perihal reaksi keluarga kerajaan Inggris. Sebagaimana diketahui, Meghan dan suaminya, Pangeran Harry, lebih dulu menceritakan perihal insiden naas tersebut pada keluarga kerajaan sebelum dipublikasikan. Dilansir dari US Weekly, Pangeran Charles selaku ayah Harry menjadi salah satu pihak yang merasa sangat bersedih. Pangeran Charles selalu memberikan dukungan pada Harry dan Meghan di masa duka, papar seorang sumber. Ada kesedihan mendalam yang menyelimuti keluarga kerajaan untuk Harry dan Meghan. Disebutkan pula bahwa kantor Ratu Elizabeth II tidak akan memberikan pengumuman atau komentar apapun soal insiden ini. Sang Ratu menyebut bahwa pengalaman pahit yang dialami Harry dan Meghan ini merupakan suatu yang benar-benar bersifat pribadi, sehingga kerajaan tak akan ikut memberikan pernyataan apapun. Inilah keseruan perayaan Thanksgiving Meghan Markle dan Pangeran Harry. Meghan Markle dan Pangeran Harry merayakan Thanksgiving pertama mereka di rumahnya di Santa Barbara, California untuk pertama kalinya. Melansir laman E-News, Jumat 27 November, Meghan dan Harry merayakannya dengan makan malam yang tenang bersama putra mereka, Archie Harrison. Berbagai menu tradisional pun tersaji dan kabarnya sayuran segar yang dipakai berasal dari kebun mereka sendiri. Tak ketinggalan, Ibunda Meghan, Rhoda Ragland, turut serta dalam perayaan tersebut dengan melakukan perjalanan singkat dari Los Angeles. Menilik kehidupan Meghan Markle dan Pangeran Harry di 2020, tahun ini menjadi perjalanan berat di mana mereka memutuskan untuk keluar dari anggota senior keluarga kerajaan Inggris, hingga keguguran yang dialami Meghan pada Juli lalu. Meghan mengisahkan keguguran yang dialaminya dalam esai berjudul The Losses We Share. Di tengah rasa sakit, Meghan pun telah berkomitmen untuk bangkit dari kesedihan. Meski ia merasa pengalaman itu begitu pahit, tak hanya untuknya dan Harry, tetapi seluruh perempuan di dunia yang mengalami kejadian yang sama. Lalu kenapa Pangeran Harry dan Meghan Markle merasa selalu dikucilkan dari kerajaan? Pada 8 Januari 2020, Pangeran Harry dan Meghan Markle membuat keputusan yang mengejutkan publik. Terlebih keluarga kerajaan Inggris, anak dan menantu mendiang Putri Diana ini memilih keluar dari anggota senior kerajaan. Pangeran Harry dan Meghan Markle menginginkan kehidupan normal, bukan sebagai bangsawan. Pasangan yang menikah pada 19 Mei 2018 ini juga beralasan ingin lebih mandiri secara finansial. Lalu bagaimana tanggapan Ratu Elizabeth II terhadap keputusan mereka? Sebelum mengumumkan keluar dari anggota senior kerajaan Inggris, Pangeran Harry dan Meghan Markle rupanya sudah tidak mengikuti tradisi. Tepatnya saat perayaan Natal Desember 2019, mereka tidak merayakan bersama Ratu. 14 November 2019, Duke dan Duchess of Sussex mengkonfirmasi mereka tidak akan merayakan Natal bersama Ratu, demikian dikutip dari Express. Ratu sudah memberi persetujuan, lalu kenapa Pangeran Harry dan Meghan Markle merasa dikucilkan? Setelah mengumumkan mundur dari awal Januari 2020, Pangeran Harry dan Meghan Markle masih menuntaskan tugas kerajaan. Lalu pada awal Maret, mereka berkumpul lagi dengan keluarga kerajaan saat menghadiri acara tahunan Commonwealth Day, Hari Persemakmuran di Westminster Abbey, London. Hingga akhirnya pada 30 Maret 2020, Pangeran Harry dan Meghan Markle secara resmi berpamitan lewat Instagram. Mereka pun memutuskan tinggal di Amerika Serikat, tanah kelahiran Meghan. Sayangnya ada pihak yang mengaitkan keputusan mereka dengan apa yang ditanamkan Putri Diana saat mendidik Pangeran Harry kecil. Cerita di balik kepergian Pangeran Harry dan Meghan Markle lalu terungkap dalam buku biografi kerajaan terbaru Finding Freedom. Di buku karya Omid Scobie dan Caroline Jordan ini tertulis, salah satu poin utama kepergian Meghan dan Harry adalah perasaan dikucilkan. Ternyata mereka merasa dikesampingkan dari sang kakak dan istrinya, Pangeran William dan Kate Middleton. Ini pun dibahas dalam podcast Royal Rota yang dibawakan Lizzie Robinson dan Chris Sip. Mereka mengklaim Pangeran Harry dan Meghan meninggalkan kerajaan karena tidak puas akibat peran yang berkurang. Ada banyak detail dalam satu kutipan tentang KTT Sandringham dan bagaimana perasaan mereka menjelang itu.
tentang bagaimana mereka ingin pergi dan berubah peran sebagai anggota keluarga kerajaan yang bekerja, ucap Robinson. Ia juga mengatakan Pangeran Harry dan Meghan Markle merasa dipersulit untuk berkomunikasi dengan Ratu Elizabeth II. Padahal Ratu adalah nenek mereka sendiri. Meghan dan Harry ingin bercakap-cakap dengan Ratu dan mereka merasa dihalangi untuk melakukan itu. Dikatakan dalam buku Finding Freedom itu, kadang mereka merasa dikesampingkan dari hal-hal yang menguntungkan anggota keluarga kerajaan lainnya, ungkap Robinson. Kini keluarga kecil Pangeran Harry menikmati kehidupan baru mereka di Amerika. Setelah membeli rumah baru, mereka bahkan dikabarkan tidak berniat menetap di Inggris lagi.